Nggak ada money politik, tidak ada sembako. Sudahlah, berhenti dulu nih, merusak demokrasi kita. Jangan pernah membohongi rakyat. Kerja sesuai dengan jalan yang terbaik. Pemimpin itu pesuruh rakyat, bukan nyuruh-nyuruh rakyat. Apa yang sudah dibangun yang baik, kita pertahankan. Kalau perlu, tingkatkan. Buat rakyat banyak, buat seluruh rakyat. Jadi pemimpin itu harus bermanfaat. Kalau dikenal nggak bisa mimpin, itu apa? Nggak ada guna. Nah, saya ingin Lampung ini nomor 5 segala bidang di Indonesia. Karena orang lewat Lampung, mau ke Medan lewat Lampung, mau ke Aceh lewat Lampung, mau ke Padang lewat Lampung. Lampung dikepung 8 provinsi. Berarti 1 bulan ada 4 triliun di sini Lampung. Sebagai putra asli Lampung, putra daerah, ingin membangun. Kalau pelayan itu tidak ada biaya, jangan pakai biaya. Karena kita sudah digaji oleh negara. Lakukan yang terbaik buat rakyat. Jangan pernah menyakiti rakyat. Jangan pernah bikin susah rakyat. Kalau jadi pejabat yang karbitan nanti bisa begitu. Nah, kita tidak. Nah, seperti yang saya tanyakan tadi, Dan, strateginya seperti apa nih, Dan? Karena Dang tidak menggunakan banner. Saya belum melihat banner Dang di kota Bandar Lampung, khususnya jalan-jalan yang saya lewati di kota Bandar Lampung. Nah, strategi apa yang dipakai Dang ini? Pertama, saya belajar sama Wirakorda. 50.000 tahun yang lalu, nasib kita sudah tercatat sebelum dunia adat. Apa namanya? Laiful Mahfud. Percayalah sama itu. Siapa yang mau jadi wali kota 9 Desember pemilihan nanti, di Laiful Mahfud itu sudah ada 50.000 tahun yang lalu. Jadi apa yang kita pakai sekarang? Atur strategi. Karena dengan strategi kita memenangkan pertempuran. Gitu. Ya, asal jangan banyak strategi curang-curang. Janji-janji muluk-muluk membohongi rakyat. Pakai strategi yang fakta aja, real. Nah, mereka senang lihat kita. Ya. Kalau saya, mereka sudah pernah lihat jadi Kapolda Lampung. Itu modal dari rakyat menghendaki kalau yang saya datang itu untuk menjadi wali kota Lampung. Karena warga pengen ada perubahan. Gitu. Kita ingin pemimpin yang betul-betul bisa merakyat, bisa menerima keluhan rakyat, gampang ditemui rakyat, gampang dicari rakyat, tidak membeda-bedakan. Nah, ini strategi. Pertama, penampilan kita dan tujuan daripada ini kita. Nah, strategi yang lain itu. Saya belum mau menyampaikan strategi ini karena ini masih dalam pekerjaan terus berjalan. Tapi tentunya tidak melakukan kesalahan. Nggak boleh. Janji dan tidak boleh ya. Nggak ada money politik, tidak ada sembako. Sudahlah, berhenti dulu nih, merusak demokrasi kita. Pakai uang transaksional, ngasih duit rakyatnya 10 hari makan. Kita nih berkuasa 5 tahun. Janjinya aja, faktanya nanti nggak ada. Rakyat udah dibohongi dengan cara-cara sembako itu. Sudahlah, berhenti dulu ini. Berhenti cara-cara gini. Politik sehat aja. Kalau memang Tuhan menghendaki kita jadi. Nggak usah cara-cara hambur-hamburkan uang. Masih banyak orang miskin. Masih banyak orang susah. Berikan aja sama yang susah-susah itu. Tidak usah pakai muluk-muluk, nanti pilih saya. Nggak perlu harus begitu. 50.000 tahun yang lalu sudah tahu ada wali kota itu tahun 2021, siapa nggak tahu. Jadi percaya saya, kerja aja baik-baik. Di jalan Allah kita kerja bagus, yang bagus. Sudah, pasti nanti Tuhan tahu. Gitu. Jadi saya pakai itu saja.
Iya. Gitu. Percaya saja ada nanti. Ada dan. Ya. Nah, dan memangnya nanti ketika jadi wali kota, dan pasti kan ada merasa ada yang kurang dalam pembangunan atau dalam pelayanan kepada masyarakat. Iya. Nah, apa yang akan Dang lakukan ketika memang di Lauhul Mahfuz itu memang Dang yang jadi wali kota? Jadi wali kota. Apa yang akan Dang lakukan di saat menjadi wali kota nanti? Ketika memang, secara umum, iya. Jangan pernah membohongi rakyat. Kerja sesuai dengan jalan yang terbaik. Ya, itu harus kita lakukan dulu. Ya, jadi pemimpin jangan sombong, jangan angkuh, susah ditemui rakyat. Jadi pemimpin itu pelayan rakyat, bukan dilayani oleh rakyat. Pemimpin itu pesuruh rakyat, bukan nyuruh-nyuruh rakyat. Gitu. Pemimpin itu yang mengawal rakyat, bukan pemimpin yang dikawal. Gitu. Pemimpin itu dia makan, rakyatnya juga makan. Pemimpin itu makan, maka rakyatnya dulu yang disuruh makan, baru kita makan. Berikan keteladanan sama mereka. Nah, nanti soal pembangunan, Pak Herman tuh bagus, bagus. Tapi saya kalau jadi saya akan bikin ya, mungkin harus lebih baik lagi. Harus kita punya visi misi 3 kali lebih baik. Kita buatlah namanya cita-cita, namanya visioner, ya kan? Kenapa tidak kita buat begitu? Ya, kan kita masing-masing orang itu punya ide, punya kreativitas, ya, punya inovatif. Nah, bagaimana kita masing-masing ini punya itu? Nah, apa yang sudah dibangun yang baik kita pertahankan. Kalau perlu tingkatkan. Mana yang belum baik kita bikin baik. Kalau belum ada juga yang muncul, itulah inovatif ide-ide kita yang harus lebih baik lagi. Nah, begitu cara kita memimpin nanti apabila kita jadi. Dan jadikan kenyataan bahwa kita pemimpin itu bermanfaat buat rakyat banyak. Buat rakyat banyak, buat seluruh rakyat. Jadi pemimpin itu harus bermanfaat. Percuma kita jadi pemimpin dikenal-kenal tuh nggak ada gunanya kalau saya. Saya nggak perlu dikenal-kenal. Tapi apabila saya jadi pemimpin, kepemimpinan saya dirasakan oleh seluruh rakyat. Kalau dikenal nggak bisa mimpin tuh apa? Nggak ada guna. Ya, popularitas itu. Ya nggak usah bagi saya. Bagi saya pemimpin tuh nggak perlu harus dikenal. Tapi kalau dia jadi pemimpin bermanfaat, kepemimpinannya bermanfaat buat semua rakyat. Gitu. Nah, itu kan secara umum, kan? Tapi secara teknis misalnya dalam hal pariwisata akan seperti ini. Setelah itu ruang tata kota akan seperti ini, akan merubah akan melakukan waterfront city seperti di Makassar. Kita pernah tugas di sana. Nanti di wilayah pesisir akan diberikan. Nah, itu apa aja dan yang akan Dang lakukan nantinya ketika apakah nanti sektor pariwisata dan yang lainnya? Saya bertekad, namanya bertekad. Bertekad saya pasti minta izin Allah. Nggak boleh kita nggak minta izin Allah. Kita manusia yang lemah, terbatas. Nah, tapi karena kita punya usaha, punya motivasi, ingin bekerja, ingin beribadah, kenapa tidak kita berdoa juga sama Allah? Minta petunjuk, minta dibantu, minta dilindungi. Nah, saya ingin Lampung ini nomor 5 segala bidang di Indonesia. Harus masuk 5 besar Indonesia, segala bidang. Nah, contohnya Lampung kota pendidikan, nomor 5 di Indonesia. Misalnya Lampung pariwisata nomor 5 di Indonesia, Lampung PAD nomor 5 di Indonesia, misalnya. Lampung kesehatan nomor 5 di Indonesia. Ya. Lampung kota jasa nomor 5 di Indonesia. Lampung kota ekonomi nomor 5 di Indonesia. Lampung kota bisnis nomor 5 di Indonesia. Kita bikin bagus. Jadi semua tata kehidupan, kepentingan masyarakat Lampung ini nomor 5 di Indonesia. Cita-cita. Harapan saya. Nah, biar Lampung ini hebat. Nah, salah satu contoh pariwisata. Lampung ini bukan ibu kota Lampung saja, ibu kotanya Sumatera. Lampung ini ibu kota Sumatera. Kenapa? Karena orang lewat Lampung, mau ke Medan lewat Lampung, mau ke Aceh lewat Lampung, mau ke Padang lewat Lampung, mau ke Pekanbaru lewat Lampung, mau ke Jambi lewat Lampung, Palembang, Bengkulu pasti lewat Lampung.
naik pesawat aja lewat Lampung. Iya. Kan nggak ada yang naik pesawat langsung ke Filipina dulu. Baru sampai Aceh. Nggak ada. Pasti lewat atas udaranya Lampung. Iya. Maka Lampung ini kalau bagi saya adalah ibu kota Sumatera. Berarti di Lampung ini ada 85 juta warga. Karena dia sebagai ibu kota Sumatera, 85 juta yang melintasi. Lihat di bumi Lampung, dan Lampung menjadi kota Sumatera. Ini kita manfaatkan di dalam dunia pariwisata. Satu. Kedua, Lampung dikepung. 8 provinsi. Kalau kita hitung jumlah penduduknya 60 juta. Satu pariwisata saja. Kenapa yang 85 juta dengan 60 juta tidak berpariwisata di Lampung? Kalau orang datang ke Lampung ini, yang liwat ini, 1 bulan 500.000. Kalau dia bawa 1 juta saja, duitnya tumpah di Lampung. Ya. Satu hari Minggu saja punya duit 500 miliar. Kalau 1 minggu itu 4 kali minggu, kali Sabtu Minggu 2 kali 8. Berarti 1 bulan ada 4 triliun duit di bumi Lampung. Padahal PAD Bandar Lampung hanya berapa? 1 T. Nah, PAD Provinsi Lampung hanya berapa? Kalau itu satu tahun, wah luar biasa ini. Luar biasa, bisa sampai 15 triliun. Yeah. Dari satu pariwisata saja. Ide. Inilah inovatif. Ya, sebagai putra asli Lampung, putra daerah, ingin membangun Lampung jadi baik. Sebagai tokoh masyarakat, putra daerah, kita ingin Lampung itu ada 21 suku, rukun damai. Kita yang asal dari mana saja, kalau sudah masuk Lampung, orang Lampung. Yeah. Biar mencintai Lampung, kita hidup rukun di sini. Rukun agama, rukun suku. Jadilah kita orang Lampung yang baik. Bangun Lampung dengan bagus. Yeah. Nah, dan saya ingin kembali lagi ke visi Dang nanti ke depan untuk Kota Bandar Lampung, terutama dalam bentuk pelayanan, karena pelayanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Tapi karena Dang sudah berhasil saat itu di Polda Lampung dan melayani masyarakat, dan itu masuk dalam rekor muri. Nah, di Bandar Lampung bentuk pelayanan seperti pembuatan KTP, KK dan yang lainnya itu kan masih sampai dengan sekarang kan desas-desus di telinga, masih banyak keluhan, masih ada keluhan KTP belum jadi. Nah, kalau Dang sendiri gimana strateginya Dang untuk bentuk pelayanan publik seperti ini? Ya, saya ingin pelayanan itu berarti betul. Jadi semua komponen saya harus mengerti arti pelayanan. Bahwa kitalah pelayan. Nah, kalau kita sudah jadi pelayan, karena kita ini sudah dikasih tugas oleh negara, oleh rakyat, jadilah pelayan yang benar. Jadi jangan membuat susah rakyat. Kalau memang pelayanan itu harus 1 jam, 1 jam. Kalau pelayanan itu bisa selesai 1 hari, 1 hari. Gitu. Kalau pelayanan itu tidak ada pungli, jangan pakai pungli. Kalau pelayanan itu tidak ada biaya, jangan pakai biaya. Karena kita udah digaji oleh negara. Lakukanlah yang terbaik buat rakyat. Jangan pernah menyakiti rakyat. Jangan pernah bikin susah rakyat. Jangan pernah membeda-bedakan rakyat. Nah, inilah kalau jadi pejabat yang karbitan nanti bisa begitu. Nah, kita tidak. Kita selalu pemimpin untuk rakyat. Nah, Dang, ini saya ingin juga bertanya mengenai pilihan Dang dalam hal wakil. 5 kandidat sudah memilih. 5 kandidat ini kan salah satunya juga Dang. 3 sudah menentukan wakil, 1 belum, dan Dang juga sudah menentukan wakilnya. 4 sudah, 1 belum. Nah, Dang satu-satunya yang memilih wakil perempuan dari kalangan dokter, tenaga kesehatan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa alasan Dang memilih perempuan dan tenaga kesehatan, dan kenapa kok Dr. Jam Janaria yang dipilih? Tapi sebelum itu Dang, kita rehat sejenak Dang.